Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nisa Fardila Putri, my student number 045, and I will explain about maintaining teacher-parents collaboration. So far, 4 ways of creating a platform for teachers and parents to work as partners have been suggested. We now look more closely at specific ways in which the dynamics of such collaboration can be maintained and evolved. In what follows, Epstein, 6 strategies for promoting teacher-parents collaboration are introduced and may be adopted by teachers to encourage parents' participation in their children's education. There are follows. Number 1 is often parents information about how they can provide better support to their children to become effective classroom learners. Number 2, communicate regularly with parents about the programs offered for their children and the learning activities they are engaged in. Number 3, invite parents to work with you in the classroom as volunteers. Number 4, assist parents to improve their children learning and classroom behavior at home. Number 5, share the power of decision making with students and parents. Number 6, pay attention to public concern and collaboration in communicating events and activities. And then, based up the 6 approach, it introduces early some possible contexts where teachers can keep parents informed about what is going on in the classroom, or get them involved in working with them, or indicate below together with some practical suggestions. Number 1, write an introductory letter to parents at the beginning of an academic year. Number 2, organize an informal meeting for special occasion. Number 3, make use of student daily planners or handbooks. Number 4, publish a class newsletter. Number 5, disseminate progress reports. And number 6, bond parents. Oke, menjaga kolaborasi guru orang tua. Sejauh ini, 4 cara untuk menciptakan platform bagi guru dan orang tua untuk bekerja sebagai mitra telah disarankan. Kami sekarang melihat lebih dekat cara-cara spesifik di mana dinamik kolaborasi tersebut dapat dipertahankan dan berkembang. Berikut ini 6 strategi Epstein untuk mempromosikan kolaborasi guru dan orang tua diperkenalkan dan dapat diadopsi oleh guru untuk mendorong partisipasi orang tua dalam pendidikan untuk anak-anak mereka sebagai berikut. Yang pertama yaitu menawarkan informasi kepada orang tua tentang bagaimana mereka dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak-anak mereka untuk menjadi pembelajar kelas yang efektif. Nomor 2, berkomunikasi secara teratur dengan orang tua tentang program yang ditawarkan untuk anak-anak mereka dan kegiatan belajar yang mereka ikuti. Nomor 3, untuk orang tua, undang orang tua untuk bekerja dengan Anda di kelas sebagai sukarelawan. Nomor 4, membantu orang tua untuk meningkatkan pembelajaran anak-anak mereka dan perilaku kelas di rumah. Nomor 5, berbagi kekuatan pengambilan keputusan dengan siswa dan orang tua. Nomor 6, memperhatikan keprihatinan publik dan berkolaborasi dalam acara dan kegiatan komunitas. Berdasarkan 6 pendekatan yang diperkenalkan sebelumnya, beberapa kemungkinan konteks di mana guru dapat memberitahu orang tua tentang apa yang terjadi di kelas atau membuat mereka terlihat dalam bekerja dengan mereka diidentifikasikan di bawah ini bersama dengan beberapa saran praktis. Yang pertama, menulis surat pengantar kepada orang tua pada awal tahun ajaran. Yang kedua, atur pertemuan informal untuk acara-acara khusus, misalnya pesta kecil. Yang ketiga, memanfaatkan agenda harian atau buku pegangan siswa. Yang keempat, yaitu terbitkan buletin kelas. Yang kelima,
menyebarkan laporan kemajuan. Yang keenam, telepon orang tua. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang writing and 6 strategi yang sebelumnya, yaitu yang pertama, writing an introductory letter to parents. You may make an initial contact by sending a letter to each student parents. If you are the form tutor of a class, you can consider including information about the class, including the names of all the other subject teachers. Oke, menulis surat pengantar untuk orang tua. Anda dapat membuat kontak awal dengan mengirimkan surat kepada orang tua masing-masing siswa. Jika Anda adalah tutor bentuk kelas, Anda dapat mempertimbangkan untuk memasukkan informasi tentang kelas tersebut, termasuk nama semua guru mata pelajaran lainnya. Oke, yang kedua, holding an informal meeting at the beginning of new school year. At the start of a new school year, you can set up a situation in which you and the parents can meet and discuss the arguments for the yes, and you can use the occasion to ask parents to work on their children's learning in the classroom and the school more generally. Oke, mengadakan pertemuan informal di awal tahun. Pada awal tahun ajaran baru, Anda dapat mengatur situasi di mana Anda dan orang tua dapat bertemu dan mendiskusikan pengaturan untuk tahun itu. Dan Anda dapat menggunakan kesempatan ini untuk meminta orang tua mengajarkan pembelajaran anak-anak mereka di kelas, dan itu sekolah lebih umum. Nah, yang ketiga, making use of student daily planners or handbooks. In Hong Kong school, every student has a daily planners. Teachers, especially those in primary schools, may find ways to use their for promoting positive contact with parents about student weeks. Memanfaatkan agenda harian atau buku pegangan siswa. Di sekolah Hong Kong, setiap siswa memiliki agenda harian. Guru, khususnya yang berada di sekolah dasar, dapat menemukan cara untuk mempromosikan kontak positif dengan orang tua tentang pekerjaan siswa. Selanjutnya yaitu publishing a class newsletter. Issuing a newsletter is another useful method for keeping parents informed. It can be posted regularly, for example, monthly or every 2 months, and can consist of just 1 or 2 pages which describe student learning subjects, knowledge current being taught, while class activities carried out, and so on. Menerbitkan buletin kelas. Menerbitkan buletin kelas adalah metode lain yang berguna untuk memberitahu orang tua. Bisa jadi diproduksi secara teratur, misalnya setiap bulan atau setiap bulan 2 bulan, dan dapat terdiri dari hanya 1 atau 2 halaman yang menggambarkan pembelajaran siswa, pengetahuan mata pelajaran yang sedang diajarkan, kegiatan seluruh kelas yang dilakukan, dan sebagainya. Selanjutnya, disseminating progress reports. Many schools have fixed specific days for collecting student progress reports, normally twice in academic year, with parents being noticed at the end of each academic term. Yang selanjutnya itu menyebarkan laporan kemajuan. Banyak sekolah telah menetapkan hari khusus untuk mengumpulkan laporan kemajuan siswa. Biasanya 2 kali dalam 1 tahun akademik, dengan orang tua diberitahu pada akhir setiap masa akademik. Yang terakhir yaitu phoning parents. The most convenient and direct way to communicate with parents is by phoning them. This call should not be confined to telling parents only about negative aspects of their children behavior, as this may make them feel frustrated and disempowered and hesitant about contacting teachers and the school. Menelpon orang tua. Cara paling nyaman dan
langsung untuk berkomunikasi dengan orang tua adalah dengan menelpon mereka. Panggilan ini tidak boleh terbatas pada memberitahu orang tua hanya tentang aspek negatif dari perilaku anak-anak mereka, karena ini dapat membuat mereka merasa frustasi dan tidak berdaya dan ragu-ragu untuk menghubungi guru dan sekolah. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.